Halo semuanya, nama saya Samuel Wiranata dan saya Theo. di sini kami akan memberikan hasil proyek kami. Yang pertama itu 9 manfaat kacang kedelai. Yang pertama ada sumber protein. Satu sumber protein karena kaya akan asam amino. Komposisi makroprotein pada kedelai berbeda dengan yang terdapat pada tanaman polong lainnya. Yang kedua ada menjaga kesehatan tulang. Yang pertama kalsium, protein dan antioksidan insulin. Yang kedua dapat mengurangi risiko terjadinya pengeroposan tulang pada lansia yang lebih sering dikenal dengan sebutan osteoporosis. Dan manfaat tersebut diperoleh dari kandungan isoflavon dalam kedelai. Yang ketiga, baik untuk jantung. Sumber lemak tak jenuh ganda yang baik untuk jantung serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selain memberi manfaat berupa penurunan kolesterol jahat, menurunkan risiko terkena stroke. Yang keempat, telah mengurangi risiko kanker. Terjadinya kanker, hal ini berkat kandungan fitonutrien dan antioksidan isoflavon yang banyak terdapat di dalam kacang kedelai. Kedua saat ini bisa mencegah kanker payudara dan kanker prostat. Terus nomor yang keenam, menurunkan kolesterol. Ini memelihara fungsi otak dan meningkatkan fungsi otak. Terus untuk mencegah terjadinya pikun dan gejala demensia. Terus seperti buah dan sayur. Ini harus rajin mengonsumsi seperti buah dan sayur, berolahraga secara rutin, terus berhenti merokok, mencukupi waktu istirahat, serta mengurangi stres. Yang keenam, menurunkan kolesterol. Kacang kedelai dapat mengawasi kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HOL. Hal ini dikarenakan kacang kedelai memiliki kandungan serat dan lemak sehat yang tinggi. Terus nomor 7 itu mencegah penuaan dini. Sebagai pencegah kondisi sinar matahari, hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam membantu elastisitas kulit dan mengurangi bercak hitam serta peredaran darah pada kulit tetap lancar. Terus yang ke-8, memperbaiki fungsi ginjal. Nah, ini menurunkan dengan diet dan protein dari kedelai. Hal ini menunjukkan kadar serum fosfat yang tinggi pada pasien dengan fungsi. Terus mengganti protein hewan menjadi protein nabati seperti kedelai. 9. Susu sehat pengganti susu sapi. Ini nabati atau tumbuhan sehingga bisa menjadi pilihan minuman bagi yang menjalani gaya hidup
vegetarian atau vegan. Nah, terus itu dari manfaat 9 manfaat tadi itu ada manfaat dari susu kedelai. Susu kedelai itu biasanya disebut juga susu soya. Nah, susu kedelai bermanfaat bagi tubuh karena memiliki kandungan yaitu yang pertama protein, kalsium, serat, natrium, vitamin B1, lemak sehat, terus fosfor, folat atau vitamin B9, riboflavin. Itu kandungan yang ada di dalam kedelai. Nah, terus manfaatnya ini ada berapa manfaat ini? Ada 9 manfaat. Manfaat yang pertama itu membantu mengontrol kadar gula darah, bukan berarti menghilangkan atau melenyapkan. Ini hanya membantu mengontrol. Mengandung indeks glikemik rendah, membuat gula darah tidak naik tiba-tiba. Itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua itu membantu proses pertumbuhan. Susu kedelai itu baik untuk pertumbuhan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Susu kedelai ini menunjang pertumbuhan. Terus susu soya kaya akan nutrisi dan kaya akan kandungan protein nabati. Yang ketiga, menjaga kesehatan hati. Ini susu soya kaya akan antioksidan, bagus sekali untuk menjaga tubuh kita. Susu soya mengandung antioksidan. Ini menangkal paparan radikal bebas. Terus membantu kerja hati dalam proses metabolisme, sama bisa mencegah stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan hati. Terus menyaring zat-zat beracun, mengelola zat-zat beracun agar tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, yang keempat itu menurunkan kolesterol. Cara menjaga kolesterol tetap normal yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat. Terus mengurangi makanan seperti goreng-gorengan yang cepat saji seperti itu. Terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum susu kedelai. Kedelai mengandung asam amino isoflavon. Nah, manfaatnya itu terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari penyakit stroke, terhindar dari penyakit tekanan darah tinggi. Terus yang kelima itu membantu menurunkan tekanan darah. Selain minum obat-obatan teratur, makan makanan sehat dan bergizi, terus makan makanan tinggi nutrisi, terus tetap hidup sehat, ubah gaya hidup, olahraga teratur, konsumsi makanan sehat. Yang keenam, mengurangi gejala menopause. Ini menopause tersebut membuat ada perubahan karena penurunan hormon estrogen. Susu kedelai membantu menjaga tubuh wanita karena mengandung estrogenik dan antioksidan, jadi bisa mengurangi gejala menopause dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Terus
yang ketujuh, memberikan nutrisi bagi ibu hamil. Ibu hamil itu harus rutin kontrol ke dokter, dan ibu hamil harus mengonsumsi folat supaya bayi dan ibu tetap sehat. Manfaat folat terkandung dalam susu kedelai. Yang kedelapan yaitu adalah mencegah osteoporosis atau tulang keropos. Cara ciri-ciri osteoporosis itu adalah gampang patah, kedua itu rapuh, dan untuk mencegahnya itu susu kedelai dapat mencegah osteoporosis karena dalam susu kedelai memiliki kalsium. Yang kesembilan, mencegah sembelit. Susah BAB karena BAB keras dan bisa lecet atau ambeien. Kedua, susu kedelai mempunyai serat bagus untuk pergerakan usus supaya feses gampang dikeluarkan. Feses gampang terbentuk dan feses jadi lebih lunak. Terus kedelai ada bermacam-macam biji. Yang pertama itu ada biji kedelai hitam, terus biji kedelai kuning. Nah, biji kedelai kuning ini terbagi menjadi dua. Ada biji kedelai yang besar, ada biji kedelai yang kecil. Nah, terus biji kedelai hijau. Nah, olahan dari kedelai ini ada kedelai rebus, terus tahu, susu kedelai, terus kecap, peye, tempe. Terus cara menanam kedelai. Cara menanam kedelai ini yang pertama itu pilihlah benih yang unggul. Terus sebelum ditanam itu lebih baik benih dicampur puraidan atau sejenisnya agar semut atau hewan tanah tidak memakan benih. Terus pupuk pertama yang digunakan berupa TSP sebanyak 75 kg sampai 200 kg per hektar. Terus 50 kg sampai 100 kg per hektar, dan urea 50 kg sampai 50 kg per hektar. Terus dosis pupuk disesuaikan dengan anjuran. Pupuk disebarkan secara merata di lahan atau dimasukkan ke dalam lubang di sisi kanan dan kiri lubang tanam sedalam 5 cm. Terus masukkan 2-3 biji per lubang. Melakukan penyiangan agar hilangnya nutrisi pada tanaman yang disebabkan oleh rumput. Penyiangan ini seperti mencabut-cabutin rumput yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Tumbuhan kedelai ini. Pemupukan kedelai dilakukan dengan cara disebar pupuk setelah dilakukan umur 20 hingga 30 hari setelah tanam. Pemberian pupuk susulan hanya dilakukan pada tanah yang kurang subur saja. Pupuk yang digunakan berupa urea dengan dosis 50 kg per hektar. Terus mengusir hama yang mengganggu pada tanaman kedelai sehingga panen yang dilakukan maksimal. Menggunakan pestisida untuk membasahi hama pada kacang kedelai dengan dosis sesuai aturan. Sesuai aturan membaca sampel dan gunakan pakaian lengkap agar tidak terkena racun pestisida. Yang ketiga, kacang kedelai siap
dipanen ketika umur 3 bulanan sesudah tanam. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Bye.